Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Syahsot dalam acara UN iFest Breaking News edisi Senin 31 Oktober 2022 untuk mengabarkan berita-berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam UN iFest Breaking News pagi ini. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ancaman resesi bukanlah tantangan mudah. Ia membandingkan resesi dengan macam-macam tantangan ekonomi yang pernah dihadapi oleh Indonesia dan dunia. Kita telah diuji dengan tantangan yaitu gejolak keuangan 1997 sampai 1998, gejolak naik turunnya harga komoditas, krisis global 2008-2009, sekarang kita diuji dengan pandemi, geopolitik, dan tantangan resesi global. Ini bukan sebuah tantangan yang mudah, polanya berubah. Ibu Sri Mulyani dalam upacara peringatan Hari Uang Republik Indonesia ke-76. Sri Mulyani melihat dunia, geopolitik, dan ekonomi global saat ini mengalami tekanan bertubi-tubi. Hal tersebut pasti akan memberikan imbas kepada perekonomian Indonesia. Sebagai pengelola keuangan negara, ia mengungkapkan Kemenkeu harus terus sigap merespons tantangan tersebut. Hadirnya kebijakan fiskal dan keuangan negara yang adaptif, responsif, serta fleksibel menjadi kunci. Namun, harus tetap akuntabel dan transparan. Ia memang sempat memastikan ekonomi global akan jatuh ke jurang resesi pada tahun depan. Kendati demikian, Sri Mulyani sempat memprediksi Indonesia masih aman dari ancaman resesi pada tahun 2023. Selain RI, ada juga India, Brasil, dan Meksiko yang diklaim masih aman untuk tahun depan. Negara emerging juga mengalami kondisi relatif tertekan. Meski dalam situasi saat ini, emerging country seperti Indonesia, India, Brasil, Meksiko relatif dalam situasi yang cukup baik. Terangnya dalam Seminar Nasional Badan Keahlian DPR RI hari Rabu 19 Oktober lalu. Di lain kesempatan, Ani mengatakan perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara maju disebabkan kebijakan moneter bank sentral yang menekan laju inflasi tinggi. Bahkan tak menutup kemungkinan negara itu bakal mengalami resesi pada tahun depan. Sri Mulyani mengatakan proyeksi dari pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan diperkirakan lebih lemah. Bahkan kemungkinan terjadi resesi. Ini terjadi terutama di Eropa, Inggris, dan beberapa negara yang memang harus melakukan berbagai macam kebijakan pengetatan baik dari sisi moneter dan fiskalnya. Bendahara negara ini menuturkan perekonomian yang melambat tercermin dari proyeksi dana moneter internasional. Misalnya, perekonomian Amerika Serikat, Eropa, China, dan emerging market lainnya bakal lesu tahun ini maupun tahun depan. Meski demikian, kondisi perekonomian Indonesia perlu disyukuri karena tetap kuat walau dibayangi oleh berbagai ancaman, mulai dari pandemi yang belum berakhir hingga perang Rusia-Ukraina. Berita tadi sekaligus menutup acara UN iFest Breaking News pagi ini. Saya Syahsot mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.